Pernahkah Anda berpikir tentang cara berhubungan dengan wanita yang lebih muda, tetapi merasa tidak yakin dengan pendekatan yang tepat? Hari ini, kami akan mengungkapkan 6 tips yang tidak banyak diketahui oleh para pria yang lebih tua yang ingin menjalin hubungan yang tulus dengan pasangan yang lebih muda. Wawasan ini akan melampaui saran biasa, dengan fokus pada membangun ikatan yang berakar pada minat dan pemahaman yang sama, memperkenalkan alat sulis suara terbaik untuk para profesional dan amatir, perangkat lunak yang kuat dan mudah digunakan yang memungkinkan Anda dengan mudah membuat sulis suara berkualitas tinggi. Dan jangan lupa, saya memiliki tip bonus khusus yang menunggu Anda di akhir video. Poin bonus ini akan melengkapi dengan sempurna semua yang kita bahas dan sangat penting untuk membentuk hubungan yang benar-benar bermakna. 1. Menumbuhkan citra diri yang positif. Mari kita selami dunia citra diri. Citra diri yang positif itu seperti magnet. Hal ini menarik orang dan menciptakan kehadiran yang bersinar di sekitar Anda. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita bongkar. Memiliki citra diri yang positif adalah tentang merasa nyaman dengan diri sendiri. Ini adalah kepercayaan diri yang datang dari menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Kepercayaan diri seperti ini sangat menular dan sangat menarik. Ini adalah tentang masuk ke sebuah ruangan dan memiliki kehadiran Anda, bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan energi yang tenang dan percaya diri. Dan coba tebak, energi ini tidak luput dari perhatian. Tapi bagaimana Anda menumbuhkan citra diri yang positif ini? Mulailah dengan perawatan diri. Entah itu pergi ke gym, membaca buku yang bagus, atau sekedar meluangkan waktu untuk hobi Anda, kegiatan-kegiatan ini akan membangun rasa harga diri. Dan ketika Anda menghargai diri sendiri, orang lain akan mengikutinya. Ini bukan tentang usia. Ini tentang sikap. Gaya hidup sehat yang terpelihara dengan baik ditambah dengan semangat hidup membuat Anda menonjol di tengah-tengah kerumunan orang tanpa memandang perbedaan usia. Ingat, citra diri yang positif bukanlah upaya sekali jadi. Ini adalah gaya hidup. Ini adalah tentang terus berkembang dan menampilkan versi terbaik dari diri Anda kepada dunia. Jadi, rangkullah perjalanan Anda untuk meningkatkan diri. Itu adalah hal yang paling menarik yang bisa Anda kenakan. 2. Tetap terinformasi secara budaya. Hal ini seperti memiliki jari Anda pada denyut nadi tentang apa yang sedang hangat dan menarik. Tapi mengapa ini penting? Mari kita bahas. Mengikuti tren terkini dan acara budaya lebih dari sekadar pembuka percakapan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda terlibat dengan dunia di sekitar Anda dan dapat berhubungan dengan berbagai kelompok usia. Entah itu serial hit terbaru, tarian TikTok yang viral, atau musik kontemporer, memahami referensi budaya ini membuat Anda lebih mudah dipahami dan menarik. Hal ini menjembatani kesenjangan dan menunjukkan bahwa Anda tidak hanya terjebak di masa lalu. Namun, bagaimana cara Anda tetap mendapatkan informasi budaya? Hal ini lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Mulailah dengan menjelajahi genre musik baru atau menonton film dan acara TV terbaru. Ikuti tren media sosial atau baca isu-isu kontemporer. Ini tidak berarti Anda harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Ini adalah tentang menunjukkan ketertarikan yang tulus dan kemauan untuk memahami dunia yang dia tinggali. Pendekatan ini sangat bermanfaat. Pendekatan ini membawa energi baru ke dalam percakapan dan memungkinkan Anda untuk terhubung pada tingkat yang melampaui usia. Jadi, selami kolam budaya. Hal ini menyegarkan dan sangat menyenangkan. Tetap terinformasi menunjukkan bahwa Anda mudah beradaptasi dan terbuka, kualitas yang menarik secara universal. 3. Memanfaatkan pengalaman hidup. Berbagi perjalanan Anda bukan hanya sekadar bercerita, tetapi juga tentang menciptakan ikatan. Tapi mengapa hal ini penting? Mari kita jelajahi. Pengalaman hidup Anda seperti harta karun berupa cerita, kebijaksanaan, dan pelajaran yang dapat dipetik. Pengalaman-pengalaman itu unik bagi Anda dan sangat berharga. Ketika Anda berbagi pengalaman ini,
Anda menawarkan jendela ke dalam dunia Anda. Ini bukan tentang menyombongkan diri atau hidup di masa lalu. Ini tentang menunjukkan kedalaman karakter Anda, ketangguhan Anda, dan kemampuan Anda untuk tumbuh. Berbagi semacam ini bisa sangat menarik dan menarik, tetapi bagaimana Anda berbagi pengalaman ini dengan cara yang benar? Kuncinya adalah relevansi dan keterkaitan. Ini adalah tentang menemukan momen yang tepat untuk berbagi cerita yang dapat menginspirasi, mengajar, atau sekadar menghibur. Ini adalah tentang menghubungkan pengalaman masa lalu Anda dengan masa kini dengan cara yang beresonansi. Mungkin itu adalah petualangan perjalanan yang memicu hasrat seumur hidup atau tantangan yang Anda atasi yang mengajarkan Anda pelajaran berharga. Pendekatan untuk berbagi pengalaman ini sangat memperkaya. Hal ini menunjukkan bahwa Anda bukan sekadar teman kencan biasa, melainkan seseorang yang memiliki sejarah yang kaya dan mendalam. Hal ini mengundang percakapan yang lebih dalam dan ketertarikan yang tulus pada kehidupan satu sama lain. Jadi, ceritakan perjalanan Anda. Hal ini lebih menarik daripada yang Anda bayangkan. Ini bukan hanya tentang di mana Anda pernah berada, tetapi juga tentang kemana Anda bisa pergi bersama. Apakah video hari ini bermanfaat bagi Anda? Jika ya, silakan klik tombol suka dan pertimbangkan untuk berlangganan lebih banyak lagi. Terima kasih. 4. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik adalah tulang punggung dari setiap hubungan yang kuat. Tapi apa yang membuatnya begitu penting? Waktunya untuk membahasnya lebih dalam. Komunikasi yang efektif lebih dari sekadar berbicara. Ini tentang menghubungkan. Ini adalah seni mengekspresikan pikiran dan perasaan Anda dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti, dan sama halnya, ini adalah tentang mendengarkan. Dalam hubungan dengan wanita yang lebih muda, hal ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena hal ini menjembatani kesenjangan, tidak hanya dalam hal usia tetapi juga dalam hal perspektif. Ini adalah tentang menemukan bahasa yang sama yang melampaui perbedaan generasi. Jadi, pendekatan komunikasi seperti ini akan menghasilkan keajaiban. Pendekatan ini membangun kepercayaan dan pemahaman, meletakkan dasar yang kuat untuk hubungan. Jadi, terlibatlah dalam percakapan yang bermakna. Itu adalah jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran. 5. Pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Terus berkembang dan meningkatkan diri sendiri adalah sebuah perjalanan yang tidak akan pernah menjadi tua. Tapi mengapa perjalanan ini begitu penting, terutama dalam hubungan? Mari kita telusuri itu. Pertumbuhan pribadi adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Entah itu mempelajari keterampilan baru, menjaga kebugaran, atau memperluas cakrawala intelektual Anda. Semua upaya ini menunjukkan karakter Anda. Dan coba tebak, pencarian untuk peningkatan diri ini sangat menarik. Hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya hidup, tapi juga berkembang. Jadi, bagaimana Anda memulai jalur peningkatan diri ini? Ini adalah tentang menetapkan tujuan dan menerima tantangan. Perbanyaklah membaca, bepergian, belajar bahasa baru, atau bahkan memulai hobi baru. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya untuk memperbaiki diri. Kegiatan-kegiatan ini membuat Anda lebih menarik dan menarik. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa usia hanyalah sebuah angka dan yang paling penting adalah semangat hidup dan kemauan Anda untuk berkembang. Pendekatan ini bukan hanya tentang menarik wanita yang lebih muda. Ini tentang menciptakan kehidupan yang memuaskan bagi diri Anda sendiri. Dan kehidupan yang memuaskan pada dasarnya menarik. Ini bukan tentang membuat seseorang terkesan dengan apa yang telah Anda capai, tetapi menginspirasi mereka dengan apa yang ingin Anda capai. Jadi, teruslah berkembang, teruslah belajar, dan jadikan hidup Anda sebagai petualangan yang membuat orang lain tertarik untuk menjadi bagian darinya. 6. Keaslian dan kejujuran. Kedua kualitas ini sangat penting dalam hubungan apapun, terlebih lagi jika ada perbedaan usia. Tapi apa yang membuat mereka begitu penting? Mari kita bahas ini.
Menjadi otentik berarti jujur pada diri sendiri dan dia. Ini adalah tentang menunjukkan diri Anda yang sebenarnya, bukan versi yang Anda pikir akan disukainya. Pendekatan yang tulus ini menyegarkan dan membangun fondasi kepercayaan. Kejujuran berjalan seiring dengan keaslian. Ini adalah tentang keterbukaan tentang niat Anda, perasaan Anda, dan masa lalu Anda. Kejujuran bukan hanya tentang mengatakan yang sebenarnya. Ini tentang menjadi nyata dan rentan. Bagaimana Anda mempraktikkan hal ini? Mulailah dengan mawas diri. Pahami apa yang benar-benar Anda inginkan dari sebuah hubungan dan komunikasikan hal tersebut. Jika Anda memiliki kekhawatiran atau keraguan, ungkapkanlah. Jika Anda memiliki kegembiraan dan gairah, bagikanlah. Ini adalah tentang menciptakan ruang di mana Anda berdua dapat menjadi diri Anda yang sebenarnya. Pendekatan ini jauh lebih bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai dan menghormatinya untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Ini bukan tentang bermain-main atau memakai topeng. Ini adalah tentang menciptakan hubungan yang berakar pada kenyataan. Keaslian dan kejujuran mungkin terlihat sederhana, tetapi keduanya merupakan dasar dari setiap hubungan yang mendalam dan langgeng. Jadi, jadilah diri Anda yang asli, jujurlah, dan lihatlah bagaimana hubungan Anda semakin dalam. Sekarang untuk tip bonus, empati dan pengertian. Ini adalah bahan rahasia dalam hubungan apapun, terutama jika ada perbedaan usia. Tapi mengapa mereka begitu penting? Mari kita telusuri lebih jauh. Empati adalah tentang menempatkan diri Anda pada posisinya. Ini berarti memahami dunianya, tantangannya, dan perspektifnya. Ketika Anda berempati, Anda terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Ini bukan hanya tentang bersimpati. Ini tentang benar-benar memahami emosi dan pengalamannya. Dan memahami? Ini tentang memahami pikiran, perasaan, dan tindakannya. Ini berarti mengakui bahwa pengalaman dan sudut pandangnya mungkin berbeda, tetapi sama validnya. Bagaimana Anda mengembangkan kualitas-kualitas ini? Dengarkan secara aktif. Perhatikan tidak hanya kata-katanya, tetapi juga apa yang tidak dikatakannya. Cobalah untuk memahami sudut pandangnya, meskipun berbeda dengan Anda. Tunjukkan ketertarikan yang tulus pada kehidupan dan perasaannya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bijaksana dan sediakan ruang yang aman baginya untuk mengekspresikan dirinya. Empati dan pengertian dapat mengubah sebuah hubungan. Keduanya menciptakan hubungan emosional yang mendalam yang melampaui ketertarikan di permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya tertarik pada hubungan fisik, tetapi juga hubungan emosional. Jadi, latihlah empati dan pengertian. Keduanya adalah pintu gerbang menuju hubungan yang bermakna dan memuaskan.